yang beranggotakan dari saya sendiri, nama Widya Wijayanti, rekan saya rekan Raihan Galugupawa dan rekan Novian Bambang Purwanto. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan memaparkan materi mengenai tata naskah dinas itu sendiri dan perbedaannya dengan kementerian lainnya. Untuk tata naskah dinas sendiri merupakan suatu aturan atau ketentuan yang mengatur tentang cara penulisan dan penyusunan naskah resmi di dalam lembaga atau instansi pemerintahan. Tata naskah dinas mencakup hal-hal seperti format penulisan, penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan tanda baca, dan tata cara yang harus diikuti dalam menyusun naskah dinas. Setelah itu, tujuan dari tata naskah dinas adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penulisan naskah dinas, sehingga naskah dinas yang dihasilkan dapat mudah dipahami, profesional, dan menghormati etika dalam lingkungan pemerintahan. Untuk jenis-jenis tata naskah dinas sendiri terdiri dari 3, yaitu naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, dan naskah dinas khusus. Dan untuk nantinya akan dipaparkan oleh 2 rekan saya. Untuk rekan Raihan Galugupawa akan memaparkan materi mengenai perbedaan naskah dinas arahan antara Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian lainnya. Dan untuk rekan Novian Bambang Purwanto akan membandingkan naskah dinas korespondensi dengan kementerian yang lainnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai jenis surat dari korespondensi, yaitu pada surat undangan. Saya akan mengambil dari sampel perbedaan surat undangan terhadap satuan kerja yang dilakukan oleh Mabes Polri dan dibandingkan dengan surat kerja rapat undangan Timpora di Kabupaten Nganjuk. Yang pertama, perbedaan terletak pada tanggal penetapan surat. Pada surat, Polri mencantumkan nama dari kota, sedangkan pada surat undangan yang diberikan oleh kantor imigrasi tidak mencantumkannya. Yang kedua, mengenai penyebutan dari kosakata. Pada surat yang di imigrasi disebutkan mengenai sifat, sedangkan pada surat di Polri menggunakan kosakata klasifikasi. Selanjutnya, pada tujuan surat undangan oleh imigrasi jelas menyebutkan secara langsung penerima pada awal surat undangan tersebut, sedangkan pada Polri tidak mencantumkannya langsung, melainkan dicantumkan di akhir surat. Yang keempat, pada surat undangan Polri mencantumkan mengenai dasar hukum dibuatnya surat undangan tersebut, sedangkan pada surat undangan yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi tidak mencantumkan dasar hukumnya. Selanjutnya yang kelima, pada surat undangan dari Polri lebih menjelaskan secara detail mengenai hari, tanggal, pukul, pakaian, tempat acara diadakannya rapat, dan pimpinan rapat. Sedangkan pada surat undangan imigrasi hanya mencantumkan hari, tanggal, pukul, dan tempat dilakukannya undangan tersebut. Yang keenam, pada lembar pengesahan tanda tangan surat undangan tersebut, pada kantor imigrasi melampirkan dengan cap elektronik pengayoman, dan pada surat undangan yang dikeluarkan oleh Polri masih melakukan tanda tangan secara manual. Yang terakhir, pada poin ini, pada surat undangan imigrasi mencantumkan tembusan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sedangkan pada surat Polri tidak mencantumkannya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan dari surat dinas undangan pada instansi Polri dan imigrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan tata naskah dinas Kemenkumham dengan kementerian lain, yaitu Kemenpan RB. Naskah dinas surat edaran Kemenkumham diatur oleh Kemenkumham nomor 31 tahun 2015, sedangkan Kemenpan RB diatur pada nomor Permenpan RB nomor 21 tahun 2021. Lalu perbedaan naskah dinas Kemenkumham dan Kemenpan RB. Kemenkumham, Kemenpan RB. Kemenkumham penggunaan kata saudara pada bagian daftar nama pejabat yang menerima surat edaran. Sedangkan di Kemenpan RB menggunakan kata bapak atau ibu. Lalu ada penulisan tanggal di bagian akhir, pengesahan oleh menteri dan di bagian tanda tangan. Lalu sedangkan di Kemenpan RB penulisan tanggal di bagian awal. Selanjutnya perbedaannya terdapat pada penomoran surat lebih spesifik dan kompleks, yaitu di Kemenkumham, sedangkan penomoran lebih sederhana di Kemenpan RB. Lalu di Kemenkumham dan Kemenpan RB perbedaannya ada di lambang Garudanya. Kemenkumham dia hitam putih, sedangkan Kemenpan RB berwarna. Lalu terdapat daftar pejabat yang menerima surat edaran, sedangkan Kemenpan RB tidak.
memiliki urutan yang sama mulai dari latar, belakang maksud, dan lingkup penutup. Demikian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.